kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Di sini seperti yang kita ketahui, di setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lain dibutuhkan suatu perhitungan, suatu nilai tukar antara mata uang suatu negara terhadap negara lain. Perhitungan ini lebih dikenal dengan kurs valuta asing. Kurs ini bisa memberikan patokan beberapa nilai mata uang asing dilihat dari rupiah kita, sehingga memudahkan terjadinya transaksi karena bisa mengetahui berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk membeli produk dari negara asing, dan juga akan bisa mengetahui berapa jumlah uang yang akan diterima dari pembayaran penjualan produk dalam negeri ke negeri asing. Tujuan yang pertama, dapat mengetahui dan memahami tentang pasar uang. Yang kedua, dapat mengetahui manfaat adanya pasar uang. Yang ketiga, agar dapat mengetahui pengertian dari valuta asing. Yang keempat, dapat mengetahui macam-macam transaksi valuta asing. Permasalahan: pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Dan pasar valuta asing adalah pasar yang memfasilitas pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi keuangan, perdagangan dan keuangan internasional. Adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain. Pembahasan pasar uang, sejarah pasar uang. Karena dunia mengalami krisis moneter secara global, maka muncullah sebuah ide di dunia perekonomian, yaitu diadakannya sistem simpan pinjam kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian, pasar uang memiliki fungsi yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dan yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Ciri-ciri pasar uang: menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Sedangkan pasar uang menurut Panji Anoraga dan P.J. Pakarti mempunyai ciri jangka waktu dana yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu. Pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwriter. Pelaku pasar uang: bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, individu masyarakat. Jenis pasar uang: pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis. Yang pertama, pasar modal, pasar saham, pasar obligasi, pasar keuangan, pasar derivatif,
pasar berjangka, pasar asuransi, pasar valuta asing, pasar komoditi. Manfaat pasar uang. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjaman uang akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantaran seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, di mana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk tabung, dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas itu merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing juga akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing. Latar belakang dan perkembangan valuta asing. Jadi setelah Perang Dunia Pertama dan setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930, dunia menginginkan tercapainya suatu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944, lahirlah suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap, hasil persetujuan Bretton Woods. Pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan, sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan demikian, sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia, sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Keuntungan yang diperoleh di pasar valuta asing yang cenderung besar meningkatkan keinginan sebagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. Yang berikut mekanisme kerja pasar valuta asing. Di bursa falas ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seorang dapat membeli dahulu lalu ditutup dengan menjual, ataupun sebaliknya melakukan penjualan dahulu ditutup dengan membeli. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana mata uangnya berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana bertransaksi. Namun dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Yang berikut fungsi pokok pasar falas. Fungsi pokok pasar falas asing dalam membantu lalu lintas membayar internasional yaitu mempermudah pertukaran valuta asing serta mempermudah dana dari satu negara ke negara lain. Proses pertukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, seperti hal yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.
karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu secara diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang berikut jenis-jenis pasar falas. Jadi pasar falas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pasar tunai, yang kedua pasar forward, yang kedua pasar ini berikut jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pasar tunai, yang kedua pasar meneruskan, yang ketiga pasar kontrak berjangka, yang keempat pasar opsi mata uang. Pelaku falas. Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena hukum demand dan supply selalu melibatkan sebagai pelaku pasar yang mempunyai berbagai kepentingan. Pelaku pasar tersebut antara lain yang pertama perusahaan, yang kedua individu, ketiga bank umum, yang keempat pialang pasar falas atau broker, yang kelima pemerintah, keenam bank sentral, ketujuh spekulan dan arbitraser. Kelebihan falas dengan investasi. Kelebihan falas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama likuiditas, yang kedua rendahnya biaya transaksi, yang ketiga keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga, yang keempat margin perdagangan, yang kelima peluang dua arah, keenam daya ungkit atau faktor penggali. Yang berikut kelemahan pasar falas. Selain terdapat keuntungan, perdagangan falas juga mengandung beberapa risiko. Antara lain yang pertama, risiko kurs pertukaran, yang kedua risiko negara asal. Yang berikutnya motif bertransaksi falas. Adapun motif utama keterlibatan peserta pasar dalam falas yaitu trading, belas kasih, sedangkan 7 lebih terperinci sebagai berikut. Yang pertama komersial, yang kedua funding, yang ketiga investasi, yang keempat market making, yang kelima position taking. Yang berikut mata uang yang akan diperdagangkan. Ada 7 mata uang di dunia yang biasanya diperdagangkan, yaitu yang pertama dolar Amerika, yang kedua pound sterling Inggris, yang ketiga euro dolar, yang berikut Swiss francs. Pasar valuta asing yang bebas. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana mata uangnya berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana bertransaksi. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Yang berikut fungsi pokok pasar falas. Fungsi pokok pasar falas asing dalam membantu lalu lintas membayar internasional yaitu mempermudah pertukaran valuta asing serta mempermudah dana dari satu negara ke negara lain. Proses pertukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, seperti hal yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu secara diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang berikut jenis-jenis pasar falas. Jadi pasar falas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pasar tunai, yang kedua mata uang dunia yang diperdagangkan. Jadi ada 7 mata uang yang bisa diperdagangkan, yaitu yang pertama dolar Amerika,
Yang berikut pound sterling Inggris, yang ketiga euro dolar, yang berikut Swiss francs, yang berikut Japanese yen, berikutnya Australian dollar, dan yang terakhir Canadian dollar. Tujuan dalam melakukan transaksi falas. Transaksi falas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya, ataupun individu mengandung beberapa tujuan. Tujuan ini berbeda-beda dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, mengirimkan ke luar negeri, mencari keuntungan. Jenis-jenis transaksi falas: transaksi spot, transaksi barter, transaksi tunggal. Margin trading merupakan kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Paris. Secara umum, margin trading yang dilakukan oleh bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank dan dengan kontrak yang sudah disetujui sebelumnya. Dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Harus dicantumkan ke dalam laporan mingguan dan juga laporan bulanan. Interaksi antara pasar falas dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selain berkaitan dengan pasar uang, artinya jika tidak hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang muka, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini jadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah pasar atau kondisi ekonomi saat yang kurang baik. Demikian hasil diskusi kami. Salam dan terima kasih.